Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan mengenai penerapan strategi bagian satu. Untuk anggota kelompok kami yang pertama adalah Nabila Meliani, NPM 180061, kemudian Faisal Rafli dengan NPM 180073, kemudian ada Noviana Lestari dengan NPM 180085, kemudian saya sendiri Farah Nafi dengan NPM 180087, kemudian Salmanur Alifa dengan NPM 180092 dan Fitri Fatul dengan NPM 190095. Untuk materi yang pertama itu adalah hakikat implementasi strategi. Untuk hakikat implementasi strategi sendiri, perumusan strategi yang berhasil itu tidak menjamin penerapan strategi yang berhasil juga. Implementasi adalah pekerjaan yang dilakukan setelah merumuskan strategi. Dengan keterampilan intuitif dan analitis yang baik, motivasi dan kepemimpinan khusus, serta mampu melakukan banyak koordinasi. Implementasi itu pekerjaan yang dilakukan setelah merumuskan strategi. Implementasi lebih susah karena implementasi itu membawa sebuah perubahan. Banyak faktor-faktor yang tidak terduga yang bisa menjadi hambatan. Selanjutnya di sini itu ada perbedaan antara perumusan strategi dengan penerapan atau implementasi strategi. Yang pertama, untuk perumusan strategi itu memposisikan kekuatan sebelum tindakan, sedangkan penerapan strategi itu mengelola kekuatan selama tindakan. Yang kedua, perumusan strategi berfokus pada keefektifan, sedangkan penerapan strategi berfokus pada keefisienan. Untuk yang selanjutnya, yang ketiga, perumusan strategi itu merupakan proses intelektual, sedangkan penerapan strategi merupakan proses operasional. Selanjutnya, perumusan strategi membutuhkan keterampilan intuitif dan analitis yang bagus, sedangkan penerapan strategi membutuhkan keterampilan motivasi dan kepemimpinan yang khusus. Yang terakhir, dalam perumusan strategi itu koordinasinya membutuhkan beberapa individu, sedangkan pada penerapan atau implementasi strategi itu koordinasinya implementasi strategi pada perspektif manajemen. Jadi para manajer divisional dan fungsional itu sejauh mungkin harus dilibatkan dalam aktivitas perumusan strategi. Begitu pula sebaliknya, para penyusun strategi ini harus bisa mungkin dilibatkan di dalam aktivitas implementasi strategi. Di sini ada isu-isu utama manajemen bagi penerapan strategi itu meliputi tujuan tahunan, pembuatan kebijakan, alokasi sumber daya, perubahan struktur organisasi, restrukturisasi dan rekayasa ulang, perbaikan program, penghargaan dan insentif. Kemudian ada meminimalisasi perubahan terhadap perubahan. Selanjutnya ada pengenalan manajer pada strategi, ada pengembangan budaya dan strategi, dan yang terakhir adalah pengembangan sumber daya manusia yang efektif, dan jika perlu, pengguruan oleh karyawan. Selanjutnya, materi selanjutnya itu adalah tujuan tahunan. Penetapan dari tujuan tahunan ini merupakan sebuah aktivitas terdesentralisasi yang secara langsung melibatkan seluruh manajer dalam suatu organisasi. Tujuan tahunan ini penting bagi penerapan strategi karena yang pertama itu merupakan landasan untuk alokasi sumber daya, yang kedua merupakan mekanisme utama untuk mengevaluasi manajer, yang ketiga itu merupakan instrumen utama untuk memonitor kemajuan ke arah pencapaian tujuan jangka panjang, dan yang terakhir adalah menetapkan prioritas organisasional, divisional, dan departemental. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini untuk yang selanjutnya yaitu ada manfaat tujuan tahunan. Manfaat tujuan tahunan itu yang pertama itu merupakan panduan, tindakan, arahan, penyaluran usaha dan aktivitas dari anggota organisasi. Selanjutnya itu memberikan legitimasi dalam perusahaan sebagai alat justifikasi atau pembuktian di depan pemilik atau stakeholders. Yang ketiga itu merupakan standar kinerja. Dan yang keempat,
sebagai sumber penting untuk memotivasi dan identifikasi karyawan. Dan yang kelima itu memberikan insentif bagi manajer dan karyawan atas kinerja mereka. Dan yang terakhir itu memberikan dasar bagi desain organisasi. Next. Di sini tujuan yang dinyatakan dan dikomunikasikan secara jelas sangat penting bagi keberhasilan perusahaan dari semua jenis dan ukuran. Tujuan tahunan itu dinyatakan dalam hal profitabilitas pertumbuhan dan pangsa pasar berdasarkan segmen bisnis, wilayah, geografis, kelompok konsumen, dan produk adalah sesuai dengan lazim salam organisasi. Yang selanjutnya itu dari bagian di samping itu mengilustrasikan bagaimana Stamus Company dalam menetapkan tujuan tahunan berdasarkan tujuan jangka panjang dan mencerminkan bagaimana sebagai hierarki tujuan tahunan dapat ditetapkan berdasarkan struktur organisasi. Tujuan ini harus konsisten antar tingkat hierarki dan membentuk suatu jaringan dan tujuan yang positif. Yang selanjutnya, di situ kan ada tabel. Tabel saat itu menunjukkan angka-angka pendapatan yang terkait dengan tujuan yang dipaparkan di figur itu di bagian 7.2 itu. Perhatikan bahwa menurut rencana, Stamus Company akan sedikit melampaui tujuan jangka panjangnya untuk melipat gandakan pendapat perusahaan antara 2008 dan 2009. Di sini tujuan tahunan divisi 1 yaitu meningkatkan pendapatan divisi sebesar 40% tahun ini dan 40% tahun depan. Yang kedua itu tujuan tahunan divisi 2 yaitu meningkatkan pendapatan divisi sebesar 40% tahun ini dan 40% tahun depan. Yang ketiga, tujuan tahunan divisi 3 itu meningkatkan pendapatan divisi sebesar 50% tahun ini dan 50% tahun depan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk kebijakan mengacu pada pedoman spesifik, metode, prosedur, urutan, bentuk, dan praktik administrasi yang dibuat untuk mendukung dan mendorong maksud tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan adalah instrumen untuk implementasi strategi. Kebijakan menimbulkan penghalang, batasan, dan hambatan dalam bentuk tindakan administratif yang dapat diambil untuk memberikan penghargaan dan sanksi pada pelaku. Hal tersebut mengklasifikasikan hal yang dapat dan tidak dapat dilakukan dalam mengejar tujuan organisasi. Untuk yang selanjutnya, kebijakan memungkinkan karyawan dan manajer memahami apa yang diharapkan dari mereka, sehingga meningkatkan kemungkinan bahwa strategi yang diimplementasikan akan sukses. Mereka memberikan dasar untuk mengendalikan manajemen, kemudian koordinasi lintas unit organisasi, dan mengurangi jumlah waktu yang dibutuhkan manajer dalam membuat keputusan. Kebijakan juga menjelaskan pekerjaan yang harus dilakukan dan subjek yang melakukannya. Mereka menganjurkan pendelegasian pengambilan keputusan untuk level manajerial yang sesuai di mana permasalahan organisasi biasanya timbul. Banyak organisasi memiliki manual kebijakan yang memberikan pedoman dan mengarahkan perilaku. Kebijakan dapat diaplikasi untuk semua divisi dan departemen. Contohnya, kami adalah karyawan yang memiliki kesempatan yang sama. Beberapa kebijakan dapat diterapkan ke atas departemen atau karyawan dalam departemen ini harus mengambil paling tidak 1 kali program pelatihan dan pengembangan setiap tahunnya. Apapun ruang lingkup dan bentuknya, kebijakan adalah mekanisme untuk mengimplementasikan strategi dan mencapai tujuan. Kebijakan sebaiknya dinyatakan dalam bentuk tulisan jika dimungkinkan. Kebijakan mewakili cara
cara untuk mengambil keputusan strategi. Baik, selanjutnya yaitu adalah alokasi sumber daya. Alokasi sumber daya merupakan aktivitas atau kegiatan utama manajemen yang memungkinkan pelaksanaan strategi. Semua organisasi mempunyai setidaknya 4 jenis sumber daya yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu sumber daya keuangan, sumber daya fisik, sumber daya manusia, dan sumber daya teknologi. Pengalokasian sumber daya ke divisi atau departemen tertentu tidak berarti bahwa strategi akan mampu diterapkan secara berhasil. Terdapat berbagai hambatan seperti perlindungan yang berlebihan atau sumber daya, penekanan yang terlalu besar pada kriteria keuangan jangka pendek, politik organisasi, sasaran strategi yang kabur, keengganan untuk mengambil risiko, dan kurangnya pengetahuan. Nilai nyata dari program alokasi sumber daya terletak dalam pencapaian tujuan suatu organisasi. Alokasi sumber daya yang efektif tidak menjamin penerapan strategi yang berhasil karena program, personel, pengendalian, dan komitmen harus mampu menghidupkan sumber daya yang disediakan. Untuk yang selanjutnya yaitu mengelola konflik. Konflik ini dapat didefinisikan sebagai perselisihan kedua belah pihak atau lebih mengenai satu atau beberapa isu atau masalah. Kemudian, menetapkan tujuan tahunan dapat mendorong munculnya suatu konflik sebab individu memiliki ekspektasi dan persepsi yang berbeda, jadwal menciptakan tekanan, pribadi tidak selalu cocok satu sama lain, dan adanya perselisihan antara manajer lini seperti supervisor, produksi, dan manajer staf seperti personalia. Kemudian menetapkan tujuan ini bisa menimbulkan konflik karena manajer dan penyusunan strategi harus melakukan kompromi, seperti apakah mereka hendak menekankan pada laba jangka pendek atau pertumbuhan jangka panjang, margin laba atau pangsa pasar, penetrasi pasar atau pengembangan pasar, pertumbuhan atau stabilitas resiko yang tinggi atau resiko yang rendah, dan tanggung jawab sosial atau memaksimalkan laba. Untuk selanjutnya, ini terdapat pendekatan untuk mengelola penyelesaian konflik, yaitu yang pertama penghindaran, diskusi, dan konfrontasi. Ini meliputi berbagai tindakan seperti pengabaian persoalan dengan harapan bahwa konflik tersebut akan selesai dengan sendirinya atau secara fisik memisahkan individu-individu atau kelompok-kelompok yang berkonflik. Lalu yang kedua, defusi. Meliputi sikap yang tidak terlalu menekankan perbedaan antara pihak yang berkonflik tetapi mengutamakan kesamaan dan kepentingan bersama. Berkompromi sehingga tidak ada pihak yang menang atau kalah mengikuti aturan, mayoritas meminta bantuan dan nasihat dari otoritas yang lebih tinggi, merancang ulang posisi saat ini. Lalu yang terakhir, konfrontasi. Ini dicontohkan oleh pertukaran anggota pihak-pihak yang berkonflik sehingga masing-masing bisa memberikan apresiasi mengenai sudut pandang lain atau pengadaan pertemuan di mana pihak-pihak berkonflik dapat menyampaikan pandangan mereka dan mengelola perbedaan di antara mereka. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, kelompok kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.